Mulai saja Pak Dr. Irfan. Siapa yang memimpin, Bu? Siapa memimpin kira-kira? Ini Pak Roy, sekretaris. Mana kau Pak Roy? Ya, Kan belum tutup juga. Jadi bisa kayaknya. saya kalau dipersilakan ya. Mana Pak Dr. Silakan, Irfan? silakan. Silakan saja. Oh, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berkumpul di ruang Zoom dalam rangka mengikuti seminar hasil atas nama Nur Anissa dengan judul implementasi program keluarga harapan dalam kurun PKH dalam mengurangi pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pantoloan, Boya, Kecamatan Taweli. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Nur Anissa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya tidak kurang dari 15 menit. Saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Nawawi Natsir MSI selaku Ketua Pemuji, Muhammad Roy Fandi SS MAP selaku Sekretaris Pemuji, Dr. Daswati MSI selaku penguji utama, Dr. Muhammad Irfan Mufti MSI selaku pembimbing utama, dan Yulizar Pramudika Tawil SOS MSI selaku pembimbing 2. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan PKH dalam mengurangi pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Taweli. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang. Program Keluarga Harapan merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin atau biasa sebut RTSM, dan bagi anggota keluarga RSTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 merupakan program yang diberikan kepada keluarga miskin bersyarat dengan memberikan bantuan sosial yang masuk daftar dalam data program penanganan fakir miskin yang masuk daftar dalam program penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan dipastikan sebagai keluarga penerima PKH. Masuk di rumusan masalah. Berdasarkan uraian masalah, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah implementasi... Tunggu. Kau mempresentasi itu cuma judulnya terus, itu bagaimana, sama dengan bohong juga. Mempresentasi kan harusnya diperlihatkan slide-nya. Bermasalah slide-nya, Pak. Kenapa tidak bergerak? Bermasalah slide-nya. Dari tadi dicoba, Pak, cuman bermasalah terus, tidak bisa ini. Kenapa? Kan bisa lewat laptopnya, bisa digerakkan itunya. Coba pakai ini. Di zoom, coba di zoom dulu. Ya, coba dulu, Dek. Coba di zoom. Zoom. Ngerti di zoom? Nah, itu. Kan bisa bergerak. Di zoom, coba di zoom. Di zoom yang ada gelasnya ininya. Sudah muncul? Udah. Ya. Enggak, di zoom dulu, di zoom. Coba kasih besar. Yang di sampingnya 69% itu, yang saya bilang tadi itu. Oh iya. Sudah, Pak? Kalau belum tampil ya belum juga di sinilah. Kau tanya-tanya terus. Sudah di Zoom, Pak? Kalau di laptopnya sudah kelihatan, Pak.
Cuman Iya, kalau iya. sama kita ini belum. Sekarang masuk kegunaan penelitian tuh. Iya, iya. Coba kasih gerakan lagi. Atas. Ke atas. Mulai dari pertama sampai ke Coba slide pertama atau kedua. Kalau dia zoom itu Pak tidak bisa kelihatan sama kita. Masuk di latar belakang ini, Bu. Coba kembalikan, tidak usah di zoom, coba. Oh, iya. Coba kayak tadi saja. Iya, sudah? Nah, itu. Iya. Begitu saja, tidak usah di zoom. nanti dia bisa bergerak ke bawah. Bisa. Ya, oke. Lanjut. Lanjut, Bu. Iya, Ya. lanjut saja. Uraian masalah. Berdasarkan uraian masalah, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah implementasi program Keluarga Harapan PKH dalam mengurangi pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pantulan Boya, Kecamatan Taweli sudah berjalan efektif. Masuk di bagian kegunaan penelitian. Kegunaan secara teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan wawasan mengenai implementasi sebagai objek formal dari ilmu implementasi publik. Kegunaan secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang objektif bagi para pembuat kebijakan dan pengembalian keputusan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi program Keluarga Harapan. Alur pikir. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang Program Keluarga Harapan. Adanya pelanggaran dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan di Kelurahan Pantulan Boya. Efektivitas implementasi program Keluarga Harapan. Di sini menggunakan teori Edward Tree yang dimana ada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tipe penelitian. Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang diamati. Jenis data, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data, pengumpulan data, reduksi data, kesimpulan verifikasi, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penelitian secara langsung terkait dengan implementasi program Keluarga Harapan dalam mengurangi pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pantulan Boya, Kecamatan Taweli, maka pelaksanaan suatu program atau kegiatan akan berhasil dengan baik jika sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, apabila didahului dengan komunikasi yang baik pula. Pada penerapan ini, penggunaan sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan lagi, serta membentuk pengawasan yang seharusnya ada. Penambahan pendamping, implementer PKH untuk Kelurahan Pantulan Boya, agar anggota lebih terkoordinir dan dengan baik dan lebih terarah, dan disposisi di mana masih kurangnya tanggung jawab dari KPM tentang syarat dan ketentuan untuk penerima PKH. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi program Keluarga Harapan di Kelurahan Pantulan Boya, Kecamatan Taweli sudah cukup baik. Hanya saja ada beberapa indikator yang implementasi atau pelaksanaannya belum maksimal, yaitu sumber daya, karena masih kurangnya pendamping PKH untuk Kelurahan Pantulan Boya, dan disposisi atau watak sifat, di mana masih kurangnya tanggung jawab dari KPM tentang syarat dan ketentuan untuk penerima PKH. Sedangkan untuk indikator komunikasi dan struktur birokrasi mendapatkan respon yang positif. Masuk di saran. Dalam penelitian ini disarankan sebaiknya pemerintah menambah jumlah pendamping PKH untuk masing-masing kelurahan, khususnya di Kelurahan Pantulan Boya, mengingat besarnya jumlah
anggota PKH di sana sehingga para KPM lebih mudah terkontrol dengan baik, dan juga diharapkan sikap pendamping lebih tegas lagi dalam menjalankan kewajiban kepada keluarga penerima manfaat. Dan tidak hanya itu saja, keluarga penerima manfaat juga harus melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan hasil penelitian dari saudari Anissa. Untuk itu, persiapkan alat tulis dan perhatikan betul apa yang menjadi saran dan masukan dari Pak tim penguji. Sekretaris, Baik ya, Pak Sekretaris, mohon izin Pak Sekretaris, Pak Roy, SOS MAP, Ibu Dr. Daswati, ya, kemudian Pak Dr. Irfan Mufti. Saat ini saya berada di rumah sakit, ya, bisa dilihat. Saat ini saya masih berada di rumah sakit. Insya Allah saya tetap memantau halo, enggak kedengar. Iya, saya sekarang masih berada di rumah sakit, ya. Ya, Masih berada di rumah sakit. Saya mungkin Dika yang sakit. Bunda, ada hal yang ini, hal yang saya urus di sini dulu, Bunda. Oh gitu. Oh iya. Iyalah, semoga semua berjalan lancar dan sehat. Amin. Iya. Terima kasih Silakan, Dik. semuanya. Ya, Ya, semoga. oke. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibunda Dr. Daswati MSI selaku pembahas. Kepada Ibunda dipersilakan dengan hormat. Ya. Terima kasih pimpinan sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan, MSI sebagai pembimbing utama, dan Yulisar Pramudi Katawil, SOS MSI sebagai pembimbing pendamping, dan Sekretaris Muhammad Roy Pandi, SOS MAP. Dan teristimewa Adinda Nur Anissa, ya, Nur Anissa, ya. Tadi ini hasil, ya, seminar hasil, ya, oke. Setelah tadi mendengarkan pemaparan, ya, secara singkat yang dilakukan oleh Nur Anissa, disampaikan kepada tim penguji, ya. Ada beberapa hal yang menjadi saran nanti dari saya, ya, sebagai penguji utama, ya. Yang pertama, ya, ini membahas tentang implementasi program Keluarga Harapan, ya. Ya. Sesuai dengan teknis penulisan karya ilmiah, ya, Nur Anissa sebaiknya di judul ini tidak usah dalam kurung PKH. Kan sudah ada kepanjangannya, berarti tidak bisa. Kalau dalam judul itu biasanya tidak dihendaki itu penulisan singkat, ya. Ya, jadi tidak usah pakai PKH. Iya, Bu. Nah, ini karena Nisa, ya, kenapa Nisa ini kurang sehat, batuk-batuk terus? Iya, Bu. Ya. Nisa, ini kan membahas tentang program Keluarga Harapan. Berarti artinya program ini yang dibuat sebagai upaya, ya, pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, ya, kemiskinan. Nah, artinya bahwa PKH ini, ya, membuka akses bagi keluarga miskin, ya, terutama ibu hamil, anak-anak, dalam menggunakan fasilitas yang ada di sekitar mereka. Hanya saja, ya, Nur Anissa di latar belakang, ya, di latar belakangnya saya lihat di sini Nur Anissa
belum kelihatan, belum ada data-data tentang jumlah, ya, jumlah masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Taweli. Nah, apakah saya belum lihat ataukah sudah ada? Saya lihat gambarannya secara umum ada, secara apa ya? Persyaratannya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ada, ya, jumlah sekian yang diterima oleh setiap penerima, akan tetapi saya belum melihat di sini jumlah ya masyarakat miskin yang ada di sana dan berapa jumlahnya yang menerima dan yang tidak menerima ya, sebenarnya ya. Itu di latar belakangnya, latar belakang penelitiannya Nurhanisa. Jadi biasanya itu Nurhanisa harus ada data-data yang lengkap, Saya pikir waktu proposal sudah disampaikan bahwa harus diperlihatkan, harus ada Anda tulis ya tentang data empiriknya di latar belakang ini, Nisa. Nah, tetapi mungkin Nisa belum membuatnya, ya. Atau lupa ya, karena saya baca-baca di sini, saya cari tunggu ada gangguan sedikit, partnernya Pak Dr. Irfan. Ya, ini lho Pak Dokter itu tabrakan. Dia selalu rindu kalau tidak lihat itu. Iya, jadi ini jadi itu masukan di anunya Nurhanisa ya. Tadi judul ya sudah, kemudian ini saya kembali lagi ya. Karena ada gangguan tadi sedikit ya. Nah, kemudian Nurhanisa ya, saya kembali lagi ya ke abstrak ya. Abstraknya ini Nisa, kenapa tidak ada kata kunci? Apakah Nurhanisa melihat panduan penulisan? Kata kunci. Ada panduan penulisan yang dilihat? Ada, Bu. Kenapa menulis abstrak tidak ada kata kuncinya? Ada, Bu, di bagian bawahnya ini. Apa? Kami tidak memiliki. Oh, di bawah sekali. Iya. Mengapa sampai ke bawah sekali? Kenapa ketukannya, berapa ketukan itu sampai ke bawah? Terlalu jauh. Ibu tidak lihat, saya tidak perhatikan tadi, saya pikir garis. Nah, itu. Nah, ini ya kata kuncinya juga ya, harusnya sebaiknya implementasi, kemudian program harapan, kemudian disebut itu implementasinya, teorinya siapa kamu bahas di sini? Edward Tree. Ya ditambah itu ya. Itu kata kunci karena itu yang menjadi pembahasan buat di dalam skripsinya ini Nurhanisa. Jadi itu ya. Saya tidak lihat tadi. Karena terlalu jauh. Sebenarnya tidak begini cara penulisannya ya. Harus dekat-dekat dari kepalanya, badannya ya, jangan terlalu jauh ya. Itu Nurhanisa. Nah, kemudian ada sedikit ya di kata pengantar juga Ibu berikan saran ya. Coba Nisa baca kata pengantar di halaman keduanya itu ya, bahwa yang Anda mengucapkan terima kasih kepada pembimbing ya, pembimbing 1, pembimbing 2. Jangan ada terkesan di sini bahwa misalnya Yulisa Pramnika Tawil SOS MSI selaku pembimbing pendamping yang sudah memberikan bantuan. Jangan kata-kata ada bantuan, memangnya Anda juga memang membahas tentang bantuan dana sosial, maka Anda tertarik keasikan menggunakan kata bantuan ya. Nah, cukup kamu mengatakan bahwa sudah memberikan arahan, ya bimbingan, ya gitu ya.
Jangan Iya, kata iya. pakai bantuan. Bantuan itu Iya. tidak cocok untuk di dalam ini ya. Kemudian ada beberapa saya lihat di sini. Jangan-jangan Kemudian dibantu dibuatkan, Bu, Unda. Siapa gitu. tahu ada Tidak. bantuan dibuatkan. Tidak, Pak. Buat sendiri. Ya, jadi jangan kata bantuan supaya jangan orang tidak terkesan bahwa bantuan apa ini, bantuannya. Kalau kau sebut dengan bantuan dana dan bantuan apa itu tidak masalah ya. Ya, Bu. Jadi itu. Kemudian jangan didobel-dobel tadi di pertama ya. Juga di kata pengantar ini saya pikir ada panduannya juga itu ya. Nanti kamu lihat baik-baik bagaimana sistematikanya dalam penulisan kata pengantar ya. Nah, kalau double misalnya seperti ini, kamu sudah ungkapkan di depan pembimbing, kemudian masuk lagi dibawa lagi poin-poin 1, 2 sampai terusnya, kamu ulangi lagi, berarti 2 kali ya disinggung di kata pengantar. Jadi tolong diperhatikan kembali ya. Ya, Bu. Terus ada juga saya lihat ini di poin 14, sahabat hati penulis. Nah, kalau kamu mengatakan sahabat penulis, masih bagus kalau Nur Anissa nanti lanjut bersama seterusnya. Nah, tetapi kalau tidak, nanti kamu sudah lagi berkeluarga, nanti dia siapa itu? Nah, kamu jadi korban kan? Nah, jadi sebenarnya ya, nah, nantilah kalau misalnya sudah baru kamu tulis di situ. Nah, kemudian ya itu ya di dalam ini awal-awal ini daftar isi. Jadi daftar isi juga kamu harus menulis sesuai dengan forma penulisan ya. Kemudian harus 2 spasi ya, 2 spasi ya. Jadi itu Nur Anissa ya. Terus tadi saya sudah menyinggung bahwa di latar belakang ini Nisa belum kelihatan desain-desainnya, sehingga kami tadi bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang diungkapkan Nur Anissa ini pada saat Anda melakukan suatu penelitian awal misalnya ya. Nah, ternyata di sini kamu hanya menulis tidak ada data-datanya yang keterkaitan dengan keluarga masyarakat miskin, berapa sih jumlahnya dan berapa yang menerima dan berapa yang tidak menerima. Itu ya semua. Jadi begitu Nur Anissa ya, untuk ditambah nanti di sini Anda sudah mengatakan bahwa sekian bantuannya kalau SMA, sekian ini, tetapi data-data untuk lokus penelitiannya Nur Anissa itu belum ada, ya. Jadi itu. Nah, kemudian apa ya? Ya. Kemudian di sini Nur Anissa di latar belakang juga itu perlu diperbaiki kembali juga karena Anda masih mengatakan bahwa berdasarkan observasi padahal Anda sudah melakukan penelitian. Oh iya. Ya? Sebenarnya di sini ditulis lagi bahwa berdasarkan hasil penelitian, ya. Kemudian apa namanya? Di apa ya selanjutnya di tujuan penelitian ya, tujuan penelitian Anda itu ya di sini tertulis bahwa menemukan rumusan melihat dari uraian statistik sekaligus menemukan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi program harapan ini dalam memutus rantai kemiskinan. Apakah memang setelah ada bantuan ini di lokasi penelitiannya Nur Anissa betul-betul sudah memutus mata rantai kemiskinan? Ada data kamu temukan di lapangan? Iya, Bu. Ada. Iya. Jadi otomatis bahwa Anda sudah menemukan bahwa di sana sudah berkurang orang miskin. Iya, berdasarkan data yang kamu temukan di lapangan. Ada? Iya. Di sini kan, karena tujuannya Anda melakukan penelitian untuk mengetahui, untuk mengetahui ya,
apakah kebijakan ini, program Keluarga Harapan ini dilaksanakan dengan baik, ya, berdasarkan Anda menggunakan teorinya Edward Reed. Ya, kemudian ini ya. Kemudian masuk pada kajian pustaka dan alur pikir, yaitu bab 2, ya. Di bab 2 ini, ya, Anda menulis penelitian terdahulu, ya. Berarti kalau di tabelnya ini Nur Anissa, tabel 21 ini topiknya adalah penelitian terdahulu, bukan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, tetapi penelitian terdahulu, ya, kan judulnya penelitian terdahulu 211. Berarti di tabelnya, tabel 21 itu penelitian terdahulu, bukan persamaan dan perbedaan. Untuk mengungkapkan perbedaan dan persamaan, setelah Anda menulis ini, menulis hasil penelitian terdahulu, baru di bawah Anda memberikan narasi bahwa berdasarkan, ya, penelitian terdahulu di atas, ya, yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka kami sebagai peneliti selanjutnya membahas tentang ini dan terjadi perbedaan dan persamaan. Misalnya, ya, diberikan narasi di bawah tabel itu. Nah, kemudian itu, ya, ditambah itu di bawahnya nanti, ya, Ibu, ya. Karena itu penelitian terdahulu, bukan begitu saja disimpan di situ, tidak dimanfaatkan, tetapi itu bisa dijadikan sebagai pendukung dalam hasil penelitian kita, ya. Setelah kita melakukan penelitian, maka bisa kita kembali mengambil dia bahwa oh, ternyata hasil penelitian dilakukan oleh penelitian terdahulu itu mendukung penelitian kami, ya, ataukah tidak mendukung, dan seterusnya, ya. Itulah tujuannya teori-teori yang kita kemukakan di kajian pustaka itu, atau kajian teori di depan itu di bab 2, itu dijadikan sebagai pendukung di dalam penulisan, ya, dalam menganalisis data-data yang sudah ini di bab berapa ya? Bab 6, ya. Bab 5, ya. Nah, ini, ya, diperbaiki itu, ya. Kemudian, saya pikir sudah. Juga ini ada alur pikirnya, Nur Anissa, alur pikir, ya, di halaman 747. Coba kalau membaca ini alur pikirnya Nur Anissa, bagaimana cara membacanya ini? Kira-kira bagaimana? Misalnya Anda berangkat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang Program Keluarga Harapan. Kan ini kebijakan ini yang kamu teliti, kan? Ya. Kemudian bagaimana membacanya? Dia dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang Program Keluarga Harapan. Lalu lanjut ke adanya pelanggaran dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan di Kelurahan Pantulan Boya. Lanjut lagi ke efektivitas implementasi program Keluarga Harapan. Lalu dikaitkan dengan teorinya, Bu. Begitu cara membacanya, tidak keliru itu. Alur pikirnya, membacanya harusnya peraturan menteri dulu. Peraturan menteri ini diharapkan dilaksanakan dengan baik, kan begitu. Ternyata kami menemukan di lapangan tentang masalah atau terjadinya pelaksanaan atau implementasi kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk memahami dan mengetahui implementasi kebijakan tersebut, maka kami menggunakan teorinya Edward Reed. Nah, setelah Anda memahami menggunakan teorinya Edward Reed untuk menganalisis data-data ini, maka harapannya diharapkan agar implementasi kebijakan itu dapat dilaksanakan secara efektif. Nah, kan gitu.
Tidak begitu berlangsung efektifnya baru kau kembali ke teori. Tidak, dikaji dulu teori itu, kemudian menghasilkan. Ini outputnya, ini efektivitas implementasi program. Ini cucu ini lagi datang. Tabe, ada lagi cucu, bukan lagi nenek kakeknya, tapi cucunya lagi. Jadi ini Nur Anissa, ya. Kemudian masuk di bab 3, jadi nanti diperbaiki kalau pikirnya ya, panah-panahnya itu. Kemudian bab 3 metode penelitian. Nah, kemudian metode penelitiannya ini sudah bagus dalam mengungkapkan definisi konsep, sudah jelas ini apa yang Anda teliti. Mudah-mudahan semuanya ini bisa mendapatkan data-data yang sesuai dengan apa yang kamu tulis di definisi konsepnya ini, ya. Nah, itu. Jadi dari segi teknis masih banyak juga yang kamu harus perbaiki. Kemudian ini apa ya, analisis datamu ini, Nur Anissa, analisis data, ya. Analisis data ini kok gelap begini fotokopinya. Jadi kalau fotokopi begini tak usah kasih berwarna. Mungkin karena berwarna ini ke fotokopi akhirnya menjadi hitam ya, tidak jelas. Tidak jelas. Jadi nanti kalau tutup ujian terakhir jangan ya. Usahakan itu ya ini ini. Iya. Oke. Kemudian ada di halaman 5, halaman 5 ya. Halaman 5 ini ya. Tabelmu ini berikan narasi di bawahnya. Ya, bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, maka ya sumber mata pencarian masyarakat yang berada di Kelurahan Pantolomboya yaitu yang mana yang paling ya mata pencariannya masyarakat yang mana disebut di bawahnya sini ya di tabel ya. Kan ada sudah datanya. Kalau hanya data-data begini berarti kamu belum analisa ya, analisis ya. Nah, jadi itu harus ditambah ya. Kemudian ya. Kalau nanti dari segi teknis, saya pikir Pak Roy itu ahli dalam ini, dalam melihat itu dari kata bahasanya dan seterusnya. Ya, nah, kemudian hasilnya saya pikir sudah baik ya, karena Anda melakukan wawancara ke berapa informan Nur Anissa? 5 Ibu. 5, semua punya jawaban dari 5 itu? Ibu. Sudah diwawancarai semua? 5 orang? Iya. Nah, kemudian nanti hasil analisisnya, setiap hasil analisis, setiap aspek itu sebenarnya berikanlah komentar sedikit ya. Apakah hasil penelitian atau hasil wawancara Anda itu ada yang mendukung teori yang sudah kamu tulis di bab 2 ataukah penelitian terdahulu dan seterusnya ya. Coba-cobalah menganalisis. Namanya kan bukan hanya hasil wawancara saja ditulis, akan tetapi kita menganalisis itu hasil wawancara yang sudah dilakukan. Jadi itu Nur Anissa ya, kalau masih ada waktunya ya. Kemudian saya lihat di bab 6 ini penutup ya, di kesimpulan sudah mengatakan bahwa sudah cukup baik ya. Ya Bu. Nah, apa dasarnya sehingga Anda mengatakan cukup baik? Karena di sana Ibu cukup baik. Kenapa saya katakan sudah cukup baik? Karena di Kelurahan Pantolonboya para penerima PKH sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan mereka yang dimana
harus ditaati. Terus sudah. Terus diantarakan ada beberapa aspek yang menurut pendapatnya Edward Trick. Ya. Nah, apakah itu semuanya berlangsung dengan baik atau tidak? Kalau dilihat dari segi sumber daya, masih kurangnya pendamping PKH, Ibu. Karena melihat banyaknya anggota PKH yang ada di Kelurahan Pantelon Boya. Kalau dari disposisi sendiri, di mana masih kurangnya tanggung jawab dari KPM tentang syarat dan ketentuan untuk penerima PKH. Itulah tadi yang Ibu katakan bahwa mengapa Anda mengatakan cukup baik hasilnya. Saya pikir itu sudah belum bagus itu. Hasilnya itu belum bagus, belum berjalan secara efektif karena masih ada aspek yang tidak terpenuhi. Nah, sumber daya pendamping, itu sumber daya pendamping itu apakah sumber daya manusia atau non manusia? Ibu, sumber daya manusia atau non manusia? Sumber daya, itu kan sumber daya ada dua. Sumber daya manusia dan non manusia. Berarti Anda harus mengungkapkan bahwa sumber daya manusia termasuk dalam hal ini pendamping itu masih kurang, sehingga ya kan gitu ya. Jadi nanti disempurnakan saja kalimatnya ya. Kemudian yang mana yang tidak berjalan dengan baik itulah disarankan ya. Ya, itu ya. Jadi nantilah kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa saja langsung pada tim penguji, terutama dalam pembimbingan. Ya, saya pikir hanya itu saja sebagai masukan, dan lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi saran dan masukan yang disampaikan oleh pembahas utama Ibu Dr. Daswati MSI sebelum ke Komisi Pembimbing selaku Sekretaris Merangkap Ketua Penguji pada malam hari ini. Izinkan saya juga menyampaikan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan daripada tulisan saudari Nur Anissa. Yang pertama adalah di halaman pengesahan. Tulisan, coba lihat halaman pengesahannya. Di situ ada tertulis untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana S1 dalam kurung S1. Di situ disambung jurusan ilmu administrasi publik supaya tidak kelihatan spasinya tidak seperti ini. Coba lihat panduan atau skripsi yang sudah disempurnakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tahu tidak nama lengkapnya Pak Rizali ini, Ketua Prodi kita? Pak Rizali Jailangkara. Iya. Apa gelarnya dia? Apa gelarnya dia? Ya, yang setahu saya Pak Rizali Dr. Andes Rizali. Ya, bukan doktor. Ya. Dia belum doktor, begitu ya. Nanti disesuaikan. Iya. Halaman pengesahan ini dia halaman berapa? Mulai dari halaman pengesahan sampai di kata pengantar itu halaman berapa dia? Saya tidak tahu halaman berapa dia. Sampai di daftar isi. Sampai daftar tabel, daftar gambar. Itu halaman berapa itu? Ada tidak angka Romawinya? Pakai angka Romawi, Pak, tapi itu. Itu harusnya ditaruh. Karena Anda mencantumkan angka Romawinya di daftar isi. Itu ya, di daftar isi. Itu. Untuk abstrak, sesuai dengan kebingungan pembahas utama tadi, tidak melihat kata kuncinya, karena memang posisi kata kunci itu paling bawah. Itu nanti ditarik ke atas sesuai dengan
font yang ada 1,5 spasinya. Itu ya. Jadi ditarik ke atas baik itu abstrak yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia, ditarik ke atas supaya agak rapat lagi dia. Iya. Nah, di kata pengantar saya ingin bertanya apa istimewanya pembimbing pertama Anda dengan pembimbing kedua sehingga cara penulisannya berbeda. Kalau bagi saya Pak, semua istimewa. Bukan itu maksud saya. Cara teknis penulisannya di situ, pembimbing pertama di situ memang Anda tebalkan Dr. Muhammad Irfan Mufti, MSI, tetapi di pembimbing kedua, Yulisar Pramudika Tawil, di situ ada garis bawah. Apa yang membedakan itu? Di situ kemarin tak salah Pak, lupa dihapus. Ya, itu. Nanti itu disesuaikan. Oke. Iya. Yang saya tanyakan lagi, kamu tahu enggak nama lengkap saya? Muhammad Roy Fandi. Muhammad Roy Fandi. Estos MAP. Nah, coba lihat nama saya di nomor 9. Di nomor 9. Setelah Pak Nawawi. Iya. Masih di kata pengantar itu, nomor 9. Iya. Apa bacanya situ? Hai MSI astaga. Nah, itu ya. Pak, nanti Jadi gelar itu jangan main-main. Nanti disesuaikan. Iya, ya, Pak. Untuk halaman daftar isi sampul itu tidak usah ada dalam kurung cover lagi. Hapus saja. Iya. Anda menyusun daftar isi ini menggunakan apa ini? Ini disusun secara manual atau menggunakan aplikasi atau menggunakan tabel begitu? Manual, Pak. Oh, pantas dia tidak rapi ya. Nanti saya kirim tutorial bagaimana cara menyusun daftar isi dengan baik supaya mulai dari nomornya, penyusunannya, spasinya itu rapi kelihatan. Nanti saya kirim tutorialnya. Ejaan tata bahasa juga masih banyak yang masih banyak hurufnya yang tidak lengkap. Ya, harusnya dia miring karena dia berbahasa asing. Ya, harusnya dia masih ada kurang hurufnya. Itu nanti akan saya kirimkan bagaimana cara memperbaiki itu semua. Nanti akan saya kirimkan tutorialnya, nanti diikuti saja itu. Iya. Di halaman 5 coba lihat apa yang membedakan. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan hasil penelitian dan hasil observasi Anda? Apa yang membedakan? Hasil observasi Anda dan hasil penelitian Anda. Apa yang membedakan? Kalau hasil observasi kita turun lapangan lebih. Ya, apa yang Anda temukan saat observasi? Saat observasi. Hasilnya. Saat observasi kemarin saya mendapatkan berapa jumlah anggota program keluarga harapan, jumlah penduduk, dan juga data-data ibu hamil, kalau hasil penelitian? Kalau hasil penelitian Pak, masa hasil observasi Anda sudah menemukan data? Ada Pak. Kalau hasil penelitian, kalau dilihat dari sumber daya, masih kurangnya pendamping PKH. Itu hasil penelitian. Banyak, karena di sana banyak anggota PKH, sedangkan pendampingnya cuma 1.
Oke, kurang. oke. Waktu hasil observasi, oke lah. Baik, saya bertanya lebih lanjut lagi. Ada banyak sekali tulisan asing, utamanya di halaman 32, 33, itu ya, 33, dan masih banyak lagi yang saya belum tandai. Itu tulisan asing, harusnya berbahasa, harusnya dia miring ya. Tetapi Anda tidak miringkan. Di halaman 32, 33 itu yang saya dapat. Di halaman 37 juga banyak sekali. 37, 38. Itu banyak sekali yang bahasa asing yang tidak dimiringkan. Halaman 54, jenis data itu harusnya dia spasinya 2,0. 2.0, tapi ini lebih kayaknya, ya. Nanti disesuaikan. Oh, iya. Betul juga apa yang disampaikan oleh pembahas utama tadi di halaman 60 itu analisis data, kita tidak tahu apa ini bacanya karena terlalu gelap. Nanti kalau bisa ditutup nanti itu kalau bisa di print saja ini, tidak usah difotokopi. Iya, Pak. Di print saja nih supaya kelihatan dia punya tulisan. Saya ingin bertanya lagi, apa yang membedakan hasil penelitian Anda dengan hasil penelitian terdahulu? Hasil penelitian Anda dengan hasil penelitian terdahulu, apa yang membedakan? Siapa yang kau lihat itu? Coba Amira Syafruddin, Kiwang, tahun 2018. Apa yang membedakan hasil penelitian Anda dengan hasil penelitian yang pertama ini, di tabel pertama ini? Sayangnya Anda kan sudah hasil, tetapi di tabelnya Anda tidak kelihatan hasilnya. Anda kan sudah hasil ya, seminar hasil kan? Ya, oke. Tapi tabelnya tidak kelihatan, mana hasilnya ini? Coba lihat tabelnya. Tabel Anda di halaman 13. Mana hasilnya? Anda kan sudah hasil penelitian. Oh iya, astaga. Oh iya, astaga. Terus ada jawaban. Oh iya, astaga. Apa yang membedakan? Saya tidak tahu. Lantaran saya tidak melihat ini, makanya saya pertanyakan, apa yang membedakan hasil penelitian Anda? Yang pertama ini, Amir Syafruddin, dengan penelitian Anda. Kalau Amir ini, Pak, masih belum sesuai karena adanya peserta melanggar komitmen. Kalau hasil penelitian saya, masih kurangnya pendamping PKH di Kelurahan Pantulon Boya, dan masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yaitu tidak tepat sasaran. Oke. Yang kau bilang tadi bahwa peserta itu melanggar komitmen, itu masuk pada aspek apa dia? Hasil penelitian Amir Syafruddin. Anda katakan dibilang melanggar, bahwa peserta melanggar komitmen, itu masuk pada aspek apa? Sumber daya. Oke, sumber daya. Oke, yang terakhir di jurnal. Di daftar pustaka. Anda menggunakan menulis pakai apa ini? Aplikasi? Iya, Mendeley. Mendeley. Iya. Betul, saya sangat sangat memberikan 2 jempol ini ya, tapi saya tidak bisa membedakan mana buku, mana jurnal, dan mana yang lain-lain. Coba lihat. Mana jurnal di situ, mana buku? Tidak ada. Ini kan? Saya bingung, kalau persoalan citasinya memang banyak ini. Anda mensitasi tulisan orang
mengutip tulisan orang di dalam tulisan Anda yang betul, wah keren sekali nih. Siapa yang membimbing ini? Pak Dika. Pak Dika, oke. Ya betul, tapi saya tidak bisa membedakan mana buku, mana jurnal, mana dokumen-dokumen lainnya. Itu ya, nanti disesuaikan saja. Oke, baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Komisi Pembimbing utama, dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Irfan Muti, MSI. Saya persilakan Pak Tabe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penguji yang saya Waalaikumsalam hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Daswati, MSI, Saudara Roy Deng Malawa, Esos MAP, Anissa. Ya, saya selaku Komisi Pembimbing menyampaikan terima kasih kepada tim penguji pada hari ini, terutama Pak dan Saudara Sekretaris. Ada beberapa hal yang menurut kaidah akademik sebetulnya masih belum layak ya. Nur Anissa, ada beberapa catatan saya yang Anda keliru memahami. Dari sisi judul, Bapak mempertanyakan apa pentingnya sebetulnya dalam mengurangi dan memutus mata rantai pada saat itu. Judulnya seperti itu. Ketika judul ini tidak memiliki irisan sama sekali dalam pembahasan, ngapain? Untuk mengentaskan, untuk mengurangi, apa fungsinya sih? Judul itu kan harus punya konsekuensi. Ketika Anda memilih judul ini kan harus ada dua variabel yang harus dibahas. Sedangkan data tentang program PKH tidak ada, apalagi data tentang pengentasan kemiskinan. Sama sekali tidak ada. Lalu ngapain judul itu tidak memiliki konsekuensi di dalam irisan pembahasan? Kan begitu, Anissa. Dalam catatan Bapak itu kan penting sekali sebetulnya. Kenapa Pak bertanda tangan supaya catatan itu diperbaiki dulu, begitu penting gitu ya. Lalu Anda sudah menggunakan dalam mengurangi, mengentaskan, apa bedanya mengurangi dengan mengentaskan itu? Coba tanya, bisa nggak menjelaskan apa mengurangi dan mengentaskan itu? Apa artinya? Anissa. Kalau mengurangi dia dikurangi Pak. Mengentaskan apa? Pengentasan dituntaskan begitu. Dituntaskan apanya? Ya Anda tidak mengerti mengentaskan itu apa. Mengentaskan itu mengangkat, betul. Dari tempat yang basah kemudian menjadi kering itu mengentaskan namanya. Ketika Anda menggoreng pisang, ya, digoreng, lalu ditiriskan itu mengentaskan namanya. Artinya tingkat dari sisi problem tentang kemiskinan itu, kemudian mereka yang terjebak di dalam rantai kemiskinan lalu diangkat supaya tidak miskin lagi. Iya. Kan judulnya dulu mengurangi untuk memutus mata rantai begitu. Prinsip memutus mata rantainya tidak terjelaskan. Sedangkan untuk mengentaskan saja tidak ada dalam data. Data tentang kemiskinannya sama sekali tidak ada. Nah, kan artinya konsekuensi judul ini pada akhirnya memang catatan Bapak itu semua terkait ini penting. Ketika Bapak memberikan catatan, Bapak bertanda tangan supaya diperbaiki. Anda bangga dengan ditandatangani, kemudian tidak diperbaiki lagi ya, sama dengan awal lagi kan begitu ya. Dari sisi judul tidak bertemu begitu. Yang berikutnya, kan penelitian itu, Saudara Nur Alisa tahu, mengkonstruksi sebuah penelitian itu, memahami betul kedalaman problemnya. Kan Bapak menyampaikan ketika bicara tentang implementasi itu, jangan menggunakan bahasa kamus. Kalau Anda menggunakan bahasa kamus, implementasi artinya pelaksanaan, penerapan itu saja. Tapi gunakan bahasa implementasi itu bahasa kebijakan publik.
Ngerti? Loh, Anda kan menelitinya tentang kebijakan publik, tentang bukan bahasa Indonesia, kan begitu ya? Pemahaman tentang implementasi itu adalah penyelenggaraan kebijakan yang sudah disahkan, kemudian diselenggarakannya dengan nilai-nilai strategis. Apa nilai-nilai strategisnya? Nah, kan harusnya didalami betul itu. Apa nilai-nilai strategis dari implementasi kebijakan tentang PKH itu? Nilai strategis yang pertama, apa konten kebijakannya? Apa konteks kebijakannya? Lu Anda sendiri masih bingung konten dan konteks kebijakannya. Anda menerjemahkan tentang peraturan menteri, tentang peraturan yang lebih di bawahnya lagi menderivasi secara operasional. Karena bicara tentang implementasi, maka penyelenggaraan kebijakan yang sudah disahkan yang mana? Lalu diselenggarakan dengan nilai-nilai strategis itu. Begitu ya. Konten dan konteksnya kebijakan yang mana yang dibahas, yang ditelaah, yang dikaji, yang dibidik di sini. Kan belum jelas. Peraturan menteri terlalu luas. Harusnya ada lebih operasional. Ya. Nah, itu yang belum dipahami betul. Yang kedua, ini belum bicara tentang implementor. Siapa implementornya? Siapa aktor yang terlibat? Karena kebijakan publik itu sekarang, Saudara Nur Anissa tahu nggak? Ada yang disebut dengan dimensi pentahelix. Dimensi pentahelix itu setiap program kebijakan publik selalu terlibat multi pihak. Nah, karena adanya multi pihak, ada pihak-pihak yang terkait, harus ada penjelasan tentang itu. Karena bicara tentang implementor itu tidak tunggal, tidak hanya satu orang. Implementor itu, orang-orang yang menyelenggarakan itu begitu banyak yang terlibat siapa, dan harus ada penjelasan. Yang ketiga, siapa target grupnya, target sasaran kebijakan ini. Nah, kalau diarahkan kepada masyarakat-masyarakat yang Anda sebut PTMS apa tadi, yang keluarga sangat miskin misalnya, harus ada penjelasan apa kriterianya, berapa jumlah mereka. Nah, kalau bicara tentang program keluarga harapan itu dalam bentuk seperti apa programnya? Belum ada juga penjelasan programnya. Harusnya ada kan rincian program yang dilakukan di desa ini, di kelurahan ini adalah ini program. Belum ada sama sekali programnya begitu. Karena program itu breakdown dari sebuah kebijakan. Dari program kemudian di breakdown lagi dalam bentuk kegiatan. Apa kegiatan? Bentuk bantuan seperti apa? Nah, itu belum ada penjelasan. Jadi ini sebetulnya Anissa, yang kita diskusikan, yang Bapak catat-catat itu memang masih jauh sekali tercover di dalam naskah ini. Seperti Ibu Daswati sebut, kita bicara tentang data apa ini? Data PKH itu, program keluarga harapan itu, yang terjadi di kelurahan itu, data apa yang bisa diungkap? Data jumlah, data realita, tahun kapan yang diteliti, kan belum jelas. Sejak kapan itu penelitian ini, datanya data tahun kapan? Sejak tahun 2020 kah sampai 2022 supaya ada perbandingan 2021, 2002 bagaimana program PKH, lalu ada peningkatan seperti apa? Anda tadi menyebut mengurangi kemiskinan data yang mana yang digunakan? Lalu hanya menyebut data tidak adanya kurangnya pendamping PKH. Lah memang kebijakan di Indonesia itu yang namanya pendamping PKH untuk satu orang ke sekian kelurahan. Iya kan begitu. Biasanya satu orang pendamping itu cover 2 kelurahan, 3 kelurahan. Memang begitu. Anda mengharapkan ribuan tidak mungkin pendamping PKH. Karena terkait dengan pembiayaan. Jadi tidak bisa dijadikan alasan di sana karena tidak ada kurangnya pendamping. Kalau menyebut kurang, harusnya 10, hanya 5 itu kurang. Tapi memang pendamping itu untuk satu pendamping untuk 2 kelurahan. Itu bagaimana? Yang sifatnya hanya mendampingi. Tapi penentu kebijakan, penentu program, semua kan masyarakat yang terlibat di dalam. Nah, itu dipahami dulu gitu Anissa. Ya. Kalau Anda tidak mengungkap data, ini penelitian ini jadi sumir. Sumir itu artinya kabur begitu.
Anda mengungkap tentang apa yang Anda sampaikan itu karena tidak ada data pendampingnya, tidak ada data yang dikonfrontir begitu. Ya, jadi ya saya pikir ini penelitian secara kesadaran akademiknya belum terungkap dari sisi substansi apa yang menjadi bidikan penelitian Anda. Karena bukan berangkat dari data yang Anda kemukakan. Hanya bersifat penafsiran. Anda mengobservasi lalu menafsirkan. Tidak mengungkap dari data yang diperoleh. Itu yang menjadi penting. Yang kedua, Anda tadi menyebut menggunakan Miles dan Habermas. Di dalam presentasi masih menggunakan reduksi lagi. Coba baca di presentasi. Masih menggunakan reduksi. Padahal sudah menggunakan Miles dan Haber dan Saldana di 2014. Kalau di presentasi ya, masih menggunakan reduksi. Makanya saya tadi geleng-geleng kepala. Lo di dalam naskah menggunakan kondensasi, kalau di situ menggunakan reduksi, Anda mau ngopi dari mana? Iya kan? Jangan-jangan presentasi meminjam teman punya, lalu di copy saja begitu. Yang keliru. Padahal naskahnya menggunakan kondensasi. Tidak ada pencermatan. Menurut Miles dan Habermas, bagaimana prosedur menganalisis data itu, Anissa? Tahu belum? Bagaimana cara menganalisis data? Ngerti? Ngerti belum? Belum mengerti. Nah, lalu di dalam pembahasan menggunakan analisis datanya Miles Habermas itu seperti apa? Nah, yang pertama itu harus mengkoleksi data. Karena datanya tidak terkoleksi, jadi apa yang mau dianalisis begitu, Anissa? Ya kan? Apa yang mau dianalisis ketika tidak terdokumentasi datanya, tidak terupdate datanya, tidak terkoleksi datanya. Yang tahap berikutnya bagaimana mau dikondensasi, mau dikelompokkan, ya, mau diberikan rating, mau diberikan penajaman, mau diberikan penguatan-penguatan terhadap data itu. Bagaimana mau dikondensasi kalau datanya tidak ada? Yang ketiga, bagaimana mau disajikan? Ya, didisplay datanya, bagaimana mau didisplay dan dianalisis, lalu diberikan bobot segala macam. Itu belum ada. Lalu yang keempat, bagaimana mau dilakukan verifikasi dan kesimpulan. Memverifikasi itu kan meng-cross-check. Bagaimana data sekunder. Nah, data sekundernya belum ada. Bukan data tentang struktur tata kerja di kelurahan, bukan. Lurah tugasnya apa, sekretaris bertugasnya apa, di sana mesin meja segala macam, tidak ada hubungannya begitu. Jadi data itu yang penting diverifikasi, data sekundernya. Masyarakat miskin di sana. Nah, judul ini karena tidak membicarakan masyarakat miskin, ngapain ada pengentasan kemiskinan? Tidak ada kaitannya. Jadi judul ini memiliki dua variabel, tapi dua-duanya tidak terbahas karena tidak memiliki data. Begitu, Anissa. Data program PKH tidak ada, data tentang kemiskinan, apalagi bicara tentang pengentasan. Tidak ada sama sekali. Nah, kalau tidak berangkat dari data, apa yang mau dianalisis? Kan begitu, Anissa. Sederhananya itu begitu. Bagaimana kita mau meng-cross-check data sekunder yang saya peroleh, bagaimana menurut informan, bagaimana secara teoretik. Nah, dipertemukan semua, lalu saya memberikan intervensi pendapat. Informan A itu tidak objektif pendapatnya, karena data yang saya miliki begini. Kan begitu? Lalu berikan argumentasi realitasnya berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang ada di sana. Begitu. Selalu cross-check-nya itu di data, tidak menafsirkan. Yang saya lihat di sana cuma satu alasannya tadi, hanya bicara tentang SDM. Kalau Edward itu, Anissa tahu enggak? Mahasiswa selalu salah menerjemahkan bahwa Edward itu dikiranya cuma 4 aspek saja tuh. Hanya 4 aspek, padahal ini bicara tentang ada sekian dimensi yang Anda tidak bahas sama sekali.
Bicara tentang komunikasi, di sana ada transmisi, ada kejelasan tujuan, ada konsistensi. Sama sekali tidak ada yang Anda bahas, satupun. Bicara tentang sumber daya, bicara tentang sarana prasarana, bicara tentang finansial, bicara sumber daya manusia, sama sekali tidak ada bicara tentang itu. Nilai rupiah saja tidak ada di sini, di program PKH, apa bantuannya, bentuk fisiknya apa. Belum ada. Apakah mendapat beras sekian kilo, apa mendapatkan uang sekian rupiah, apa semua. Itu data tentang itu harusnya. Ya. Bicara tentang disposisi, ada dimensi yang harus dikaji di dalamnya, banyak sekali. Nah, bicara tentang struktur birokrasi, tidak hanya masalah SOP, tapi di sana ada fragmentasinya. Ada di sekian dimensi yang, nah, karena Anda tidak tuntas membaca bagaimana pendapat Edward, model yang dikembangkan terkait. Jadi Anda mengertinya tentang 4 aspek, tapi dimensinya Anda tidak bahas betul. Nah, ini kan kekeliruan sebetulnya. Kekeliruan untuk mencermati bagaimana pendapat, teori, dan model yang dikembangkan itu tidak tertuang potretnya di dalam realitas penelitian. Begitu. Karena memang belum diukur. Kita bicara tentang komunikasi, apa sih yang disebut dengan konsistensi, apa yang disebut dengan transmisi, apa dengan kejelasan tujuan itu. Nah, lalu dihubungkan dengan problem PKH di sana. Apa yang mau diukur nih begitu. Kan begitu ya? Nah, diskusi Bapak dengan Anda, kemudian Bapak memberikan catatan-catatan penting terkait itu belum teraktualisasi begitu dalam perubahan. Ya Bapak sih bertanda tangan sebetulnya hanya secepatnya Anda bisa kemudian memperbaiki begitu. Tapi memang masih mentah ternyata, belum memberikan hasil terkait dengan hasil penelitian Anda. Hasil dan pembahasan itu Anissa, hasil terkait dengan data penelitian, data-data sekunder. Pembahasannya kemudian bicara tentang bagaimana mengkonfrontasi dengan pendapat-pendapat informan di data penelitian hasil data primer begitu. Ya. Anda meng-cross check dengan informan. Jangan hanya satu kali ketemu informan, berkali-kali harusnya. Kalau cuma satu kali, apa yang dia dapat lalu jadi mentah karena tidak dianalisis secara praktis begitu. Poinnya itu Anissa, Bapak melihat memang dari Ibu Dr. Daswati, dari Pak Roy, itu melihat memang dari hasil penelitian Anda itu kadar ilmiahnya masih belum mencapai 60%. Karena memang yang dibutuhkan data terkait dengan metodologi konsistensinya itu belum ada. Ya. Apalagi judul yang mencerminkan bicara tentang implementasi program PKH, belum ada nilai-nilai strategis yang belum terungkap. Ya, variabel yang kedua tentang pengentasan kemiskinan pun sama sekali tidak ada sama di dalam naskah ini yang dijadikan kajian begitu. Ini rekonstruksi judul nanti akan direhab secara total, hasil penelitian masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melakukan riset terkait dengan data-data yang harus diupdate di dalam hasil penelitian ini. Saya kira begitu. Terima kasih pimpinan sidang dan tim penguji yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nur Anissa, tulisan Anda ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga butuh penyesuaian yang lebih serius, ya, atau butuh perbaikan yang lebih serius. Apalagi statement terakhir dari Komisi Pembimbing dalam hal ini Bapak Dr. Irfan Mukti MSc bahwa ada revisi secara total baik dari judul maupun hasil penelitian. Ya, ini merupakan kewenangan daripada pembimbing sehingga Anda dituntut untuk lebih serius di dalam melakukan penyesuaian atas apa yang menjadi ini merupakan instruksi ya dari Komisi Pembimbing, bukan lagi saran tetapi instruksi karena revisi secara total. Baik dengan penyampaian dari atau saran dari Bapak Dr. Irfan Mukti, maka
berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan atau seminar hasil dari Saudari Anissa dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan dalam mengurangi pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pantoluan, Boya, Kecamatan Taweli. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Abe. Bu. Jadi perbaiki terima kasih. Terima kasih semuanya nanti. Baik, terima kasih Sehat-sehat Sarah, Ibu dan Fatia, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Isi. Guys.